Oke ya, ini jadi di sini nih eh, ya biar opening kayak sama Mas Firza mau ngobrol-ngobrol tentang apa varian Omikron. Soalnya dari tanggal berapa ya? Dari hari Jumat ya, Jumat berarti Jumat, Sabtu, Minggu udah 4-5 harian ini heboh banget. Jadi di apa? Di nggak cuma di jadi kalau yang ngerasa oh ini cuma heboh di Indonesia aja buatan pemerintah mau Nataru, enggak. Kemarin saya ke apotik itu terpaksa harus nonton TV kan karena nunggu Di itu Jepang ini ya, di Jepang. Jepang. Ini di Jepang, ini situasi di Jepang bukan di Indonesia, jadi saya terpaksa harus yang lihat TV. Saya nggak Hmm. jarang banget nonton TV, cuma karena harus terpaksa saya ngelihat itu sekali-sekali saya lihat TV itu ngebahasnya Omikron. Jadi mereka ngebahas kenaikan kasus di Afrika Selatan, di Jepang gimana, potensinya gimana, kebijakannya kayak apa. Jadi ini bukan cuma masalah Indonesia gitu, bukan hal yang Iya, dibuat-buat gitu. bukan Jadi settingan disuruh ya. bukan Soalnya settingan. mulai Iya. agak sering dengar ini, wah ini settingan nih biar gelombang 3, oh ini settingan biar tes PCR-nya laku nih gitu kan. Oh, Kayak nggak enggak ya nggak dok nggak ya? nggak nggak sama sekali, nggak ada hubungan Iya, sama iya, iya, iya. settingan gelombang 3 PCR. Bahkan itu berita itu kenapa? Karena Jepang akhirnya nih per hari ini itu nggak boleh ada WNA masuk Iya, selama sebulan. iya, 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 iya. Sangat mengejutkan, Jadi tapi seharusnya itu yang terjadi sih memang di Jepang ya. Iya, betul-betul saya juga kaget banget dengar beritanya apa semua WNA nggak boleh masuk, itu ya bubar semua orang kerja yang masuk sini gitu. Jadi iya, iya, iya. ya emang sampai seserius itu gitu situasinya. Jadi ya jangan ini ya, jangan merasa ini dibuat-buat gitu. Hmm, hmm. Iya, iya, iya. Kalau nggak salah itu di waktu Indonesia ya WIB ya, itu tuh Mm-mm. pengumumannya itu keluar di Sabtu dini hari jam 1 deh gitu. Jadi Mm-mm. pagi-pagi itu ya orang kayak saya dan tim Pandemic Talks hari Sabtu pagi kalau nggak salah itu ngelihat Mas Riza Putranto sudah ngobrol itu di IG Story. Dok Adem juga Mm-mm. kayaknya udah ngomong terus tiba-tiba di ceder gitu kan. Tiba-tiba hari Sabtu yang seharusnya tenang ya, kayaknya kita semua jadi pada kaget kan. Dan Mm-mm. masyarakat juga akhirnya ya seperti biasa lah. Yang percaya sains ya mengikuti dengan khidmat, yang nggak percaya ya kemana-mana gitu dok ya. Iya Iya ya, benar benar banget. iya iya iya. Iya. Nah, ini Mm-mm. sih tadi sore sebenarnya siang sore Dokter Adam kan mancing di Instagram live ya, di feed IG Live mendadak Ah, gitu. Nah kebetulan memang sejak awal Pandemic Talks emang mau ngajak Dokter Adam ngobrol sih. Terus ya udah Japri Dokter Adam, ya dok kita ngobrol aja berdua gitu. Terus geng bersama ya dok. benar benar. Ya soalnya apa? Ya apa? Ini gara-gara ini apa? Mungkin pandemi Talks juga ngalamin ya, pertanyaannya banyak banget. Iya iya Benar-benar iya iya. dari hal yang kayak menularkan sampai ya yang kecil-kecil gitu. Jadi benar-benar banyak banget, dan ya entah itu di Instagram, saya kebetulan juga di Twitter. Jadi di Twitter juga banyak yang nanya Iya, gitu. feed feed Twitternya utasnya Dokter Adam cukup ramai dan viral ya, tentang nyebut aja masih agak susah nih. Omikron ya, Omikron. Omikron, Iya, Omikron. benar-benar. Iya, iya, iya. Nah, oke, ini sih saya sama Dok Adam diskusi ya karena Dokter Adam yang lebih saintis daripada saya ya beberapa pertanyaan mesti akan dijawab sama Dok Adam gitu karena kami sih tadi udah ngumpul beberapa pertanyaan ya Dok ya. Dan itu memang masyarakat memang pikirannya luas sih, udah sampai ke ujung banget. Nanti mau pakai masker apa, vaksinnya saya gimana. Jadi memang kegelisahan masyarakat itu spektrumnya luas ya dok ya. Betul, Dan betul, kayaknya betul kalau banget. kalau mau dibuat konten satu-satu kayaknya nggak habis-habis nih. Iya, benar. Iya iya. Iya 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 oke oke. Dok, ini aku berperan sebagai awam aja dok ya. Boleh, boleh. Karena dibuat buat walaupun ini yang host Instagramnya Dokter Adam tapi yang berperan sebagai hostnya sebenarnya saya ini di sini. Gak apa ya teman-teman ya. Ini ada beberapa pertanyaan basic tadi sih di caption udah mulai saya tulis sih. Di kami tulis sih. Um, Pertanyaan paling paling basic nih buat awam nih, dok. Kok ada varian baru gitu? Itu orang awam basic itu orang awam tuh nggak habis pikir loh. Bukannya udah selesai ya gitu. Bukannya udah mau hilang ya gitu. Kok bisa ada varian baru gitu. Bukannya kita sudah mau merdeka gitu.
Jawaban Nah, jawaban ya. yang tepat gimana tuh dok sebenarnya? Oke, jadi kenapa ada varian baru sebenarnya makin apa kan virus itu kan bisa dibilang mutasi bakal bermutasi terus. Jadi sederhananya itu mutasi itu kayak caranya dia untuk beradaptasi. Jadi setiap virus yang Hmm. memperbanyak diri itu ada kemungkinan susunan dari virusnya itu bakal berubah. Dan Hmm. semakin banyak dia bermutasi, artinya semakin banyak dia membelah. Kapan dia membelah? Arti itu ketika dia semakin lama di badan orang lain atau dia pindah-pindah dari satu orang ke A, B, C, D, E sampai F gitu. Nah, jadi semakin banyak orang yang kena, itu kemungkinan terjadinya mutasi akan semakin besar sebenarnya. Jadi Hmm. nggak heran sih, maksudnya kalau misalnya di tempat-tempat tertentu yang mungkin penularannya banyak, itu akan muncul varian-varian baru. Dan yang perlu dicatat itu sebenarnya Hmm. terjadinya ya karena ada ada peran kebetulan juga gitu. Jadi kita nggak Hmm. pernah tahu pasti dia akan berubah seperti apa. Bisa aja makin lemah, bisa aja malah makin parah. Paling parah ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ini pasti settingan, makin berat segala macam, sebenarnya nggak ada yang bisa nebak gitu. Bisa Hmm. aja ternyata dia, kan ada yang prediksi nih, kalau semakin cepat menular, nanti malah Ya. nggak malah terlalu ganas. Bisa aja, Hmm. tapi bisa aja makin menular tapi malah makin ganas, bisa aja. Jadi kita sebenarnya Hmm. nggak pernah tahu sih itu akan seperti apa. Iya, iya, iya. Nah, ini pertanyaan sejuta umat juga nih, Dok. Delta Mm-mm. kemana sih, Bro? Delta tuh kemana, Dok? Gitu. Delta itu Jadi sekarang sebenarnya kemana gitu ya? jadi sebenarnya di seluruh dunia yang mayoritas itu masih delta. Wow, Jadi oke, oke. Hmm. jadi buat yang bertanya apa Hmm. delta kemana, yang mayoritas masih delta. Jadi kalau misalnya kalian denger nih di beberapa minggu sebelumnya di Eropa naik, di Amerika grafiknya udah mulai nanjak pelan-pelan, itu Hmm. sejauh ini temuannya variannya delta. Jadi Hmm. bukan Omikron ya. Omikron ini total Hmm. kasusnya di seluruh dunia masih 100 apa 200-an gitu. Jadi kalau 200-an ya? dibanding Delta yang udah berjuta-juta ya itu jauh lah. Jadi kalau ditanya Delta kemana, masih Delta kok gitu. Jadi bahkan di seluruh dunia paling banyak masih Delta. Delta nggak kemana-mana. Itu yang masih dominan sampai sekarang. Gitu sih Oke, oke, Mas. oke, oke. Saya belum ngecek kalau tadi kemarin sore itu kan Mm-mm. 10 negara. Sekarang Dokter Adam ada update, Dok? Udah berapa Ada nih, negara ya? bentar-bentar. Saya Yang lagi buka. Nih saya kalau nengok-nengok ke sebelah sini nih, ini buka laptop ya. iya, ini saya juga buka laptop nih. Jadi ini ada baru-baru nih total itu udah 205. Wow. Wah, Padahal oh dalam kemarin dalam wow, 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 wow. kemarin tuh 100 loh, 111-an loh kemarin. Hmm. Jadi sekarang Oh, ini jumlah kasusnya total ya? jumlah kasus Kasusnya ya. 205. Ini negaranya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 negara. Oh, naik 8 Terus negara ya di kemarin sore. Ya, ya. ini udah 19 nih karena data Jepang belum pindah. Jepang udah fix, udah nambah 1 jadi 19 sekarang. Benar segala ya. Dan Jadi yang bikin was-was juga, ya ini bukan takut ya, waspada lah ya. Ada kabar terbaru, sudah tanda kutip sudah sampai di Singapura ya. udah, tapi itu kutip karena kan transit ya. Iya, 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 iya. Jadi orang yang mau ke Australia itu transit di Singapura. Nah, kita nggak tahu nih di Singapura terjadi penularan apa enggak. Cuma datanya itu hitungannya data Australia kasusnya. Oke, oke. Sama ini sih Mas, yang info yang baru. Jadi buat yang dengar juga nih, buat hari ini yang saya dapat iya, itu iya. ada beberapa, kan kita tuh selalu mikirnya kan gini, kalau kita belajar dari pas dulu varian Delta, kita kan selalu berpikir, oh varian Delta itu kan ditemukan di India, pasti kasusnya dari India gitu kan. Nah, terus jadinya orang mikir nih, varian Omikron ditemuin di Afrika Selatan, pasti kasusnya dari Afrika Selatan gitu. Iya, Nah, iya. kan Ternyata, makanya kan, nah ya kan makanya banyak batasin negara gitu kan, terutama di Afrika gitu. Ternyata baru saya lihat tadi pagi atau tadi siang gitu ada yang nge-share di Twitter, tapi saya nggak terlalu apal negaranya. Udah ada negara-negara yang kasus Omikronnya itu nggak ada riwayat ke luar negeri dan nggak bisa ditelusurin kontak sama orang yang pergi ke luar negeri. Jadi saya juga curiganya, curiganya itu udah apa di Jerman, penyebaran lokal. di Eropa deh kalau nggak salah. Jerman ya, Jerman, bener. Jerman ya. Satu kasus, Jerman, ya, satu ya. kasus di Ya. Jerman, bener. Jadi sebenarnya itu, jadi sebenarnya dia nggak kemana-mana kan, tapi bisa dapat Omikron kan. makanya Terus makanya diduganya ini udah di beberapa negara udah penyebarannya lokal, maksudnya udah nggak bisa ditelusurin lagi gitu, atau jangan-jangan dari awal udah ada di sana gitu. Iya. Terus
kalau mau ini, jadi biar saya sampaikan aja nih yang fakta hari Iya, ini iya. yang saya ketemu ya. Mungkin nanti Mas Hmm. Firza kalau sempat nemu apa gitu juga dari yang tadi pagi, pokoknya hari ini bisa disampaikan juga. Saya dengar di UK, di Inggris kalau saya nggak salah, itu ada diduga nih, baru diduga ya, penularan Omikron terkait sama primary school. Primary school itu sekolah SD berarti ya. Jadi ya akhirnya ada beberapa SD di area tertentu yang di screening gara-gara takut ada Hmm. Omikron. Jadi udah seluas itu gitu. Terus saya juga kaget sih tadi pagi baca itu. Wow, 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 wow. Oke, oke, oke. Eh, ya, ya, ini dari BBC nih saya buka nih. Jadi COVID-19 Mm-mm. Omicron variant case dihubungkan dengan Brentwood Primary School. Nah, Wow. Oke. iya itu dia. Serem ya. Oke. Nah, Mm-mm. apakah yang menyebabkan Mm-mm. kalau dari data kan semua orang jadi fokusnya 2 hari kemarin ke Afsel kan. Jadi Mm-mm. seolah-olah memang boleh di sana, ternyata enggak ya, enggak juga gitu. Dan Nggak juga dan ya. dan kalau dilihat dari datanya Afsel itu, ya memang vaksinasinya masih rendah, 20% terhadap populasi. Mm-mm. Tapi si varian baru ini bisa naikin kasus sampai sampai 300-an% dalam 1 minggu gitu. Nah, yang Benar, benar. bikin Omicron ini menjadi variant of concern dan tanda kutip perlu diwaspadai lah ya, bukan ditakuti, itu Mm-mm. sebenarnya apa dok kalau dari sisi ininya, saintisnya, bukan dari datanya tadi ya, bukan dari angkanya ya? Ah, ah. Yang pertama, intinya sih awalnya karena mutasinya ya. Kan mutasinya tuh banyak. Jadi Hmm. buat yang belum tahu, mutasinya tuh ada sekitar 50-an total, dan 30-nya itu ada di tempat di mana dia bisa nempel di badan kita. Nah, Wow. itu tempat Delta nggak nempel gitu ya? itu, Delta nggak gitu? delta delta juga ada di situ, tapi nggak sebanyak itu. Jadi Oke. ada ahli yang ngebandingin berapa banyak mutasinya, dan emang kalau mereka tuh bahkan sampai bilang mutasinya Omicron ini masif kalau dibandingin sama varian yang lain. Saya Hmm. tapi nggak terlalu, bukan keahlian saya, maksudnya kayak berapa jumlahnya gitu saya nggak terlalu paham, Iya, tapi iya, iya, mereka iya, iya. bilang masif. Nah, itu di situ mutasinya diduga punya kemampuan untuk meningkatkan kemampuan penularan si virusnya. Dan kebetulan data di Afrika kan cocok tuh, apa Hmm. ke angkanya naik tuh, terutama yang gara-gara terkait Omikron. Ini kemarin saya lihat di Afrika itu belum nyampe 100, ini sekarang udah 114 per hari ini. Wow. Per saat ini saya intip 114. Jadi Hmm. menyebabkan kenaikan kasus sampai, ya ada yang bilang sampai 500% gitu kenaikannya dibandingkan yang sebelumnya gara-gara Omikron. Dan yang kedua, mutasinya ini bikin ini Mas, bikin si virusnya ini kan tadi bagian yang menempel itu, yang buat menempel Hmm. di badan kita, itu kan berubah tuh kemungkinan. Ada perubahan-perubahan. Nah, Ya. padahal kayak antibodi dari vaksin atau antibodi misalnya kita udah sembuh, itu kan yang kita harapkan itu yang menyasar bagian itu gitu. Menyasar bagian yang nempel itu. Namanya protein S. Hmm. Nah, Ya, protein S, ketika ya. itu berubah, yang dikhawatirin adalah kemampuan dari vaksin itu juga berubah. Hmm. Dan yang udah ketemu dari data awal itu, si varian itu, Omikron itu bisa menyebabkan resiko untuk reinfeksi. Reinfeksi itu artinya kita udah pernah kena COVID, kena lagi, itu jadi meningkat. Hmm. Itu sih yang kalau saya lihat di tulisan WHO kenapa dimasukin ke variant of concern. Hmm. Oke, 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 oke. Ngeri-ngeri sedap ya. Oke. Iya benar Mas. Ya, untuk teman-teman, ini obrolannya bukan buat nakut-nakutin ya. Ini buat waspada dan biar kita terupdate dan lebih tahu lah gitu. Oke, Benar. ini banyak pertanyaan sejuta umat lagi. Mm-mm. Entah kenapa, ya followers saya Dok Adam di Twitter, di Instagram atau Pandemic Talks juga, Mm-mm. itu langsung gelisahnya em, apa bakal menang mana nih Omikron tanpa vaksin yang bisa disuntik ke ini gitu kan. Jadi kayak 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 mulai pada gelisah gitu. Bahkan di Mm-mm. Jerman itu yang vaksinasinya baru 60%, warga-warga yang belum vaksinasi atau belum 2 dosis langsung pada antri kan. Mm-mm. Nah, jawabannya apa sebenarnya dok? Masyarakat bisa apakah 2 vaksin dosis yang selama ini digunakan di Indonesia itu udah cukup menahan Omikron jika sudah di Indonesia ya? Atau memang belum ada Mm-mm. penelitian, belum ada faktanya di jurnalnya? Nah, kalau sejauh ini, kalau yang update terakhir sih dari WHO, mereka bilangnya sampai saat ini belum diteliti
Maksudnya mereka tahu Oke. kalau kalau si Omikron ini ada potensi, tapi Hmm. maksudnya seberapa berpengaruh, misalnya apakah antibodinya turun atau efektivitas vaksinnya turun atau malah naik, kita nggak Hmm. tahu sampai saat ini karena kan baru. Nah, terus tapi mereka bilang untuk saat ini masih efektif untuk mencegah sakit berat dan kematian. Tapi misalnya apakah ada penurunan atau lain-lain itu kita Oke. belum tahu sih. Jadi jangan Hmm. terlalu spekulasi ya, kita tunggu aja datanya. Itu butuh beberapa minggu soalnya biasanya. Iya, iya. Nah, ini kemarin itu beberapa emak-emak itu DM terus agak marah-marah gitu. Kenapa tuh? Padahal H+1 nih dok, saya nggak Ah, nyebut merek nama ya. Jadi persis kayak kalimat dokter terakhir, apa pada demanding ke saintis, ke dok Adam juga lah, ke kita kita ini gejalanya apa gitu. Kalian harus gerak cepat dong edukasi kami gitu. waduh. Nah, waduh. Nah, uh, memang memang butuh kesabaran ya untuk mengetahui gejalanya dan sebagainya dok ya. Nggak bisa Benar, benar, benar. dalam sehari 2 hari ya. Nggak Biar bisa biar itu. masyarakat juga 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 tenang, nggak buru-buru kayak nunggu serial di Netflix gitu loh. Benar-benar. Itu kayak apa? Kayak kita dulu nih zaman Delta, kita sampai tahu dia sampai 2 kali lebih menular, terus ada vaksin itu penurunan Hmm. kemampuannya berapa, itu butuh sebulan 2 bulan semenjak Deltanya Hmm. ditemuin. Jadi emang Hmm. harus lebih bersabar sih. Iya, 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 iya. Tadi aku baca feed-nya Dr. Adam di Instagram, Mm-mm. US sudah ngasih booster malah ya untuk Mm-mm. usia berapa maaf dok, aku lupa, 18 tahun ke atas ya? 18. Jadi itu Iya, iya, iya. sebenarnya Gercep udah ya? dari beberapa minggu lalu sebelum enggak. Ini Mas sebenarnya dari beberapa minggu lalu itu Hmm? FDA-nya kayak BPOM-nya udah oke buat 18 Oh, tahun ke atas. FDA-nya. Tapi Oke. tapi CDC-nya masih di saya lupa 40 apa 50 tahun ke atas. Terus pas Hmm. Omicron ini datang tahu-tahu gercep mereka tahu-tahu jadi 18 ke atas. Oh, oke. Jadi memang sudah ada wacana ke sana dengan ada yang Mm-mm. Omicron ya mereka kayak mempercepat kebijakan ini ya. Mempercepat. Betul, betul banget, Mas. Oke, oke, oke. Nah, saya perhatikan jenis masyarakat Indonesia kalau membaca berita tersebut jadi panik malah. Saya booster 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 gitu. Ya padahal Iya, pemerintah kita belum ada ke arah sana sih sepertinya. Orang lansia dan anak-anak aja belum soalnya. bener masih Eh, belum lah. Iya, iya, iya. Sempat ada beberapa Mm-mm. artikel di media online, Mm-mm. tapi akhirnya mungkin belum tepat juga ya dok ya. Minta pendapat dokter Adam apa? Mm-mm. Ada yang menyebutkan, mungkin dokter Adam pernah baca dua artikel berita internasional di nasional juga Mm-mm. apa? Yaitu Ah, seperti semacam Omikron ini di sebuah negara itu tertular karena menggunakan masker yang katup gitu. Itu satu. Iya, jadi ah, ya terus masyarakat juga udah mulai panik kan. Jadi mm-mm. misalkan datang, kita pakai masker yang apa gitu. Nah, sudah ada rilis resmi dok dari CDC gitu atau WHO? Belum ya, belum ya. Nggak ada sih, sejauh ini nggak ada. Maksudnya kayak pakai masker katup, maksudnya apakah gara-gara masker katup atau enggak, sejauh ini belum ada ininya kok, belum ada penelitian atau ya rilis Hmm. resminya. Terus maksudnya harus pakai masker Hmm. kayak apa, sejauh ini juga nggak ada. Nggak ada. Tetap kayak biasa aja prokesnya ketatnya. Itu sih paling. Hmm. Iya, 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 iya. Eh, Berkaca pada dulu Delta dok ini apa? Mm-mm. eh, Seberapa besar risiko Omikron ini masuk Indonesia? Kayaknya itu sebuah keniscayaan dok ya. Kemungkinan ya kalau bisa ditanya ya kemungkinan ya, karena udah banyak banget negaranya nih. Maksudnya bisa aja kita. Jadi yang dikhawatirin itu sebenarnya Hmm? adalah variannya ada, tapi kemampuan Tapi, deteksi kita nggak sebagus itu. Maksudnya nggak hmm, semasif itu gitu. Atau enggak kan kalau kalau deteksi gitu kan kita kayak pilih-pilih, kebetulan orangnya nggak terpilih gitu sih. Jadi hmm. itu yang dikhawatirin sebenarnya sih, itu yang banyak negara khawatirin juga itu. Jangan-jangan sebenarnya udah ada di kemarin yang saya lihat berita di TV Jepang, mereka juga mikir gitu. Ini jangan-jangan udah ada di kita nih, tapi kita nggak deteksi itu gitu. Hmm. Oke, oke, Lebih oke, ke oke, sana sih. oke. Iya, 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 iya. Aduh, em, biar tadi sempat saya baca komentar Dokning tentang yang penting variannya nggak menjadi dominan gitu. Nah, untuk teman-teman yang awam, eh, agar varian nggak jadi dominan itu menurut Dok Adam apa yang harus kita lakukan nih sebagai individu masyarakat ya. Nanti kita bahas tentang Mm, kebijakan pemerintah nih. Sekarang kita mm, bahas tentang individu dulu. mm, Eh, mm.
sebuah varian itu kan nggak akan menjadi bahaya kalau nggak dominan gitu. Nah, dominan itu maksudnya apa sih dok kalau kalau di dunia saintis varian itu? Dominan tuh gampangnya jadi yang paling banyak lah. Paling Sederhananya banyak. maksudnya jadi yang paling banyak, Makanya maksudnya delta paling itu dominan ya. Delta itu delta dominan ya. dominan. Karena kan yang paling banyak sekarang kan. Jadi kalau ketika nanti jumlahnya nyalip delta, dia jadi yang dominan. Gampangnya sih gitu, jadi yang paling banyak. Nah, gimana caranya? Balik lagi prokes sih, karena nggak ada lagi cara lainnya gitu selain prokes dan vaksin. Jadi utamanya di pencegahannya, jangan sampai kita kena dan jangan sampai kita menular dari si A, si B, si C, si D gitu. Tapi kalau ditanya, kalau seandainya nih, misalkan kita tetap mesti nunggu nih, karena gini, jujur aja sampai saat ini, itu WHO juga bilangnya gini Mas Firza, sampai saat ini belum jelas apakah varian Omikron ini memang lebih menular dibandingkan varian lain termasuk Delta. Oh, Dan oke. data yang di Afrika tuh, data yang di Afrika Selatan yang ada kasus naik, mereka bilang bisa aja karena Omikron, tapi bisa aja karena faktor lain. Jadi mau nggak mau sih kita mesti nunggu sih, mungkin beberapa minggu ke depan sampai terbukti apakah memang lebih menularkan apa enggak. Kalau memang lebih menularkan, itu kemungkinan besar bisa jadi dominan. Iya, 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 iya. Yang di Australia kalau nggak salah tanpa gejala ya. Benar dok ya? Tanpa gejala, benar, tanpa gejala, Ya, 2 saya orang kira. tanpa gejala. Iya, iya. Nah, ini juga pertanyaan bukan 1 juta umat lagi nih, 100 juta umat kali. Paling banyak lagi Kenapa? gejala. Gejala. Jadi Ah, saya juga apa namanya memperhatikan 2 tahun ini. Jadi setiap ada varian baru yang selalu ditanyakan masyarakat itu apa gejala gitu. Sudah ada belum dok? Karena kalau saya perhatikan ya jangan fokus ke gejala ya, fokus ke prokes. benar ya, benar sih. Gejala Ini paling banyak nanya itu gejala soalnya. Mas apa? Kalau gejala nih kan gejala pasti terkait sama ini ya, sama parah apa enggak sih gitu kan. Maksudnya Iya, 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 keluhannya iya. apa, parah apa enggak. Nah, jadi ini saya bagi dua nih, kalau misalnya keluhannya apa, sampai saat ini itu nggak beda. Jadi di sini dibilang nggak ada informasi atau penelitian yang bilang kalau gejala karena Omikron ini beda dengan varian lain. Dan untuk yang percaya kalau apa, kalau kayak sejauh ini bilang Delta itu A, B, C, D, sejauh ini Delta juga dibilangnya sama aja sama yang lain. Jadi balik lagi, keluhannya secara umum, mau kena Omikron, mau kena Delta, secara umum ya, keluhannya apa yang muncul itu akan sama sebenarnya. Nah, kalau ngomongin derajat keparahan, itu kalau dari WHO mereka bilangnya sampai saat ini belum jelas Omikron. Apakah bikin lebih parah atau bikin lebih ringan gitu. Karena sejauh ini nih Mas Firza, ini yang menarik, ada ini Mas, ada apa? Ada 2 info yang bertolak belakang gitu tentang keparahan ini. Nah, infonya apa? Kalau yang saya lihat nih, yang masuk Indonesia itu yang cenderung lebih ringan. Mungkin Mas Firza ngelihat di Twitter ya, banyak karena ada beberapa influencer yang bahas itu gitu, kayak bilang, oh ini keluhan Omikron kayak pegel-pegel abis lembur gitu ya. Jadi, nah jadi gini, ada informasi dari dokter di Afrika Selatan, 1 orang kalau saya nggak salah, dia bilang dari pasien-pasien yang dia tanganin itu keluhannya relatif ringan. Tapi perlu dicatat, baca beritanya sampai bawah, yaitu dia bilang pasiennya itu usianya relatif muda dan dia nggak tahu apa yang akan terjadi seandainya itu kena ke pasien yang usia lebih tua atau mungkin yang punya komorbid atau yang imunnya lebih lemah gitu, dia nggak tahu karena pasiennya kebetulan itu muda-muda dan keluhannya cenderung lebih ringan itu. Nah, itu kan satu informasi yang kayaknya wah bagus nih, Omikron berarti lebih ringan. Iya, 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 Nah, iya, iya. tapi ada satu info lagi. Jadi ada satu ahli epidemiologi juga dari Amerika Serikat, dia ngebandingin data di Afrika Selatan nih Mas. Nah, dia bandingin ada namanya Provinsi Gauteng di Afrika Selatan, itu dia ngelihat data rawat inap dalam 2 minggu terakhir, 2 sampai 3 minggu terakhir. Nah, ternyata dalam hitungan 2 minggu itu data rawat inap di sana naiknya 3 kali lipat. Wow. Jadi meskipun dia bilang dia belum tahu pasti apakah emang ini gara-gara Omikron doang atau ada faktor lain gitu, tapi tetap itu kan warning kan, kayak kita mesti waspada nih karena ternyata nggak cuma kasusnya doang yang naik di Afrika Selatan, kasusnya naik tapi di senternya, di tempat banyak Omikron itu ditemukan, rawat inapnya juga naik. Jadi ada tendensi jangan-jangan bisa lebih berat. Nah, berhubung ada 2 berita ini nih, satu ke kiri lebih ringan, satu ke kanan ya. lebih berat, bertolak belakang. Jadi sebenarnya kita belum tahu apakah emang lebih ringan, apakah lebih berat, atau memang sama aja gitu. Jadi ya jangan berspekulasi, kita tunggu data berikutnya gitu sih Mas kalau saya ngelihatnya.
Iya, 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 iya. Em, Tadi saya makasih dok apa? Tadi saya melengkapi yang berita masker apa katup itu ada di Hong Mm-mm, Kong sih. Tapi nanti kita banyak yang nanya. Jadi kita cek dulu nanti ya mm-mm, kapan-kapan. Ya, ya, ya. Nah, sekarang mulai masuk ke sesi ini kebijakan pemerintah Indonesia nih dibanding yang mm-mm. dulu sebelumnya sekarang termasuk gercep nggak dok? Ya Indonesia ini. Hitungannya kalau dibandingin sama Delta kemarin ini cepat sih. Kalau dari Omikron muncul sampai ketok palu apa yang 7 hari Hmm. karantina, terus habis itu nutup border, itu lebih cepat sih hitungannya sih. Oke, oke, Kalau oke. dibanding Jepang kan Indonesia duluan ketok palu sebenarnya. Sebenarnya ya, 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 ya. Tapi Indonesia hanya belum dari seluruh dunia ya. Sorry, Masih di hanya ini ya, dari Afrika saja kayaknya ya. di Bukan. area-area Afrika. Benar-benar Iya, Mas. kalau Jepang lebih lebih Agak ketat. ekstrim sih karena negara lain nggak seluruh dunia, nggak seluruh negara juga sih Mas. Di sini agak Iya, ekstrim iya, sih saya iya. lihat. Hmm. Kalau kalau ini agak loncat Mm-mm. dok. Di Jepang reaksi Mm-mm. masyarakatnya gimana dok? Kalau kalau dok Adam merhatiin Kalau Ron ini, merhatiin kalau jadi baru ramenya semenjak jadi kalau Indonesia kan udah rame dari Jumat Sabtu tuh. Sabtu ya. Iya, iya, Sabtu iya. Sabtu rame banget ya. Kalau Eh, misalnya di Jepang itu baru ramenya pas hari ini. Kenapa? mm, Karena hari ini banget itu dari kemarin sampai hari ini. Kemarin tuh baru naik pelan-pelan, hari ini rame banget. mm. Kenapa? Karena kemarin itu bordernya ditutup, rencana mau ditutup hari ini semua negara. Terus yang Iya. kedua itu ada satu orang dari Afrika bagian, saya lupa negaranya apa, pokoknya dari area Afrika itu kok kena COVID, terus diperiksa. Nah, tadi siang ketahuan Omikron, baru heboh di sini. Hmm. Jadi kayak agak Oh telat sih gitu. kalau dibandingin Iya, sama iya. Indonesia ya. Iya, 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 iya. Hmm. Ya, tapi kalau ngelihat responnya masyarakat yang ya terutama mungkin followersnya Dokter Adam dan Pandemic Talks ya, yang udah 2 tahunan ini Hmm. follow, respon waspadanya mereka cukup diacungi jempol sih, lebih lebih ini ya. Oke, oke. Benar, benar, benar. Setuju. Iya, 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 iya. Hmm. Selanjutnya apa Hmm. mungkin nih dok mutasi Hmm. virus itu berakhir kapan sih berakhirnya mutasi virus ini? Gak pernah kita nggak ya selama virusnya masih menular loncat dari satu orang ke orang Hmm, lain itu kemungkinan terjadinya mutasinya masih ada dan nanti hmm. kemungkinan muncul varian A, B, C, D dan lain-lain tetap ada gitu sih. Jadi kita nggak bisa nahan itu sih. Gimana cara nahannya? Ya vaksin sama prokes yang benar gitu sih. Iya, 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 iya. Oke, ada kayaknya ini walaupun mungkin media-media kan memberitakannya kan ini dari Afrika muncul dari Afsel gitu kan. Em, Kalau menurut dok, terus ada narasi juga kan yang menyebutkan oh ini semua terjadi karena vaksin inequity kan apa tidak adilan vaksin lah negara-negara tidak berkembang di bawah berkembang seperti Afrika belum dapat gitu. Nah, komentar Dok Adam gimana? Sudah ada ini belum yang hal semacam itu? Ya saya udah banyak. Apa, uh, Hah? Kenapa? jadi memang apakah ini terjadi karena memang ya let's say memang Afsel kan baru 20% populasi kan dan Benar-benar. negara-negara kalau mau jujur kan negara-negara kaya memang yang duluan divaksinasi kan dapat vaksin Benar-benar. yang lebih itulah. Nah, Hmm. ada kaitannya nggak sih dok sebenarnya kalau dalam hal sains? Ya, mau nggak mau pasti ada sih mas, karena semakin di tempat yang kan gini, vaksin itu kan bisa meskipun nggak 100% mencegah penularan, tapi bisa ada beberapa penelitian yang bilang dia bisa menurunkan tuh kemampuan si virusnya loncat dari satu orang ke orang yang lain gitu. Ada beberapa vaksin yang udah ada penelitiannya tentang itu gitu. Dan bahkan mencegah COVID yang bergejala. Jadi ketika di satu negara itu cakupan vaksinasinya nggak terlalu bagus, dan saya kan nggak tahu pasti nih maksudnya di area Afrika bagian selatan itu prokesnya gimana, kepatuhannya Iya. gimana. Terus kalau misalnya ternyata cakupan vaksinasi nggak terlalu bagus dan
ada varian baru, itu bisa aja terjadi sih. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya, bisa aja ada hubungannya sebenarnya. Walaupun kita tetap masih ada penelitian lebih lanjut tentang itu ya. Tapi kalau potensinya itu ada, bisa banget. Makanya memang sekarang nih ada banyak ahli juga yang menyarankan kalau menghadapi Omikron ini selain border itu adalah kita penuhin tuh cakupan vaksin di Afrika